Selamat malam teman-teman semua, sahabat Enabling Supply Chain Management ISCM Indonesia. Terima kasih karena bertemu lagi ya pada malam ini. Kita lakukan bincang-bincang mengenai topik yang menarik setiap minggunya. Dan pada hari ini kita akan bahas topik yang menarik sekali ya, yaitu Introduction to Risk Management. Saya Efrata akan menjadi host pada malam hari ini, dan topik Introduction to Risk Management ini akan dibawakan oleh Pak Suryo Prasetya, yaitu seorang praktisi risk management di perbankan. Ini akan sangat menarik sekali ya. Jadi kita panggilkan saja Pak Suryo Prasetya. Selamat malam Pak Suryo. Halo, selamat malam Pak Frata. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak Suryo? Baik-baik Pak, Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Sehat selalu. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih karena kembali sharing ya pada malam hari ini dengan teman-teman semua di ESM Indonesia, dan kita juga berbagi kepada teman-teman di IPC ya, Indonesia Professional Circle. Nah, teman-teman yang belum kenal Pak Suryo tentu bisa kembali ke yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi di channel sebelumnya Pak Suryo juga pernah sharing ya mengenai tentang finance karena pakarnya beliau itu ada di situ. Ya, silakan mungkin Pak Suryo bisa memperkenalkan diri sebentar Pak sebelum kita lanjutkan dengan menti.com. Silakan Pak Suryo. Baik Pak Frata. Halo teman-teman, selamat malam. Saya Suryo Prasetya. Saya praktisi di bidang perbankan, khususnya di risk management. Dengan pengalaman kira-kira sudah 17 tahun di perbankan dan sekitar hampir 10 tahun di bidang risk management. Saat ini saya bekerja di salah satu bank untuk memegang resiko kredit untuk segmen non retail dan juga resiko operasional. Baik ya, terima kasih Pak Suryo atas perkenalannya. Nah teman-teman, kita akan seperti biasa ya lanjut ke sesi Mentimeter. Jadi disiapkan handphone ataupun gadgetnya yang bisa buka browser ya, di komputer juga bisa. Nah silakan untuk partisipasi dalam pertanyaan di menti.com ya. Jadi silakan dibuka browsernya, kemudian masuk ke menti.com. Kemudian ketikkan kode 6735786. Nah, di sana akan muncul satu pertanyaan, one word about risk management. Silakan diisikan apa yang terlintas di benak teman-teman kalau dengar kata risk management ya. Nah, silakan untuk partisipasi langsung, dan ini adalah live ya. Jadi kalau teman-teman udah ketik, dia akan muncul di sana. Ya udah masuk nih Pak Suryo, manage. Jadi kalau risk management kita harus memanage ya. Nah, Iya, ya betul iya. sekali ya. Ada kata-kata manajemennya ya sudah pasti bahwa risiko itu harus kita manage nih Hmm, supaya nggak eh, berbahaya bagi hmm, kita atau perusahaan kita. ya betul ya, harus hati-hati. Wah di situ. Ya, ya, ya. Risk kita harus berhati-hatilah pasti pada risiko, eh, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambil risiko gitu ya. Ya betul juga ya. Wah ini ada yang mengatakan pandemik. Jadi kalau resiko itu sepertinya makin meningkat ya di saat pandemik, krisis. Nah ya, krisis juga, mitigasi. Nah ini bicara risk management, mitigasi itu termasuk ya Pak? Ya, mitigasi itu salah satu step proses yang perlu kita lakukan dalam memanage risiko. Ya baik. Jadi perlu ada step mitigation ya, risk mitigation. Mm-mm. Nah yang menarik ada yang mengatakan profit nih Pak. Ada impactnya ya berarti ya ke profit sepertinya. Ya, risiko kalau tidak di manage, ujung-ujungnya pasti bisa menghit bottom line atau profit dari perusahaan. Ya.
Bottom line itu adalah profit ya. Jadi kalau resiko makin besar, cost makin besar juga sehingga mengurangi resiko. Mungkin begitu ya, Pak Suryo ya. Ya, Mm-mm. Ya. Nah ini kan teman-teman mungkin banyak di supply chain management. Kira-kira perlu nggak sih risk management itu di dunia supply chain ya, Pak Suryo? iya Pak. Bisa disampaikan di sini bahwa Mm-mm. risk management ini tidak hanya spesifik, hanya berlaku ilmunya tuh di dunia keuangan misalnya ya. Mm-mm. Tidak, tapi sebenarnya semua bidang itu, eh, ilmu risk management itu bisa dan harus diterapkan. Mm. Ya, Termasuk di supply chain sendiri, ya. tentu ini harus diterapkan, Pak. Ya, jadi perlulah ya belajar mengenai risk management teman-teman supply chain karena resiko ada di mana-mana begitu ya Pak ya. Iya. Ya, betul sekali, Pak. Nah ini ada COVID, danger PHK. Nah, ini PHK ini muncul nih, Pak. Mungkin ada hubungannya juga risk management dengan PHK Pak. ya, salah satu eh, Hmm. akibat dari apa namanya, risk yang misalnya tidak Hmm. bisa di-manage dengan baik tadi, misalnya akan menghit profit dan bisa berujung kepada PHK. Hmm. Oh ya, jadi ada akibatnya tuh ya. Kemudian di sini ada yang mengatakan apa lagi ya yang baru nih Pak. Eh, Inflation. Nah, inflasi ya. Jadi bagaimana menghadapi inflasi mungkin risk management itu. Sekarang apakah ada tren begitu atau bagaimana ya Pak ya? Ya, tentu inflasi Hmm. juga, eh, apa namanya, pergerakan inflasi, mau inflasi naik atau inflasi turun, Hmm. itu tentu bisa berpengaruh terhadap eh, Hmm. ekonomi, dan khususnya nanti dalam beberapa tipe resiko Hmm. itu dia bisa direct mempengaruhi. Hmm. Ya, jadi Jadi nanti kita juga kalau di risk management tuh ada, misalnya stress test yang akan kita lakukan itu dengan, salah satunya, eh, ya ini dengan inflasi. Sebentar inflasi nih itu kok ya. videonya mati ya. Iya, videonya Oke. ya udah muncul lagi Pak. Nah ini kita nanti ada mungkin dibahas juga ya tentang inflasi ini. Nah terus ada mitigasi ya. Kalau mitigasi itu makin besar nih, berarti makin banyak yang mengatakan mitigasi nih Pak. Profit, nah itu juga makin besar nih kata profit. Kemudian ada strategi ya, jadi perlu strategi betul ya. Jadi menarik nih teman-teman, udah eh, ada yang baru lagi nggak Pak ya? Bahaya, danger. Wah, jadi itu sepertinya udah ya tadi. Performance nih Pak. Nah ini ada yang mengatakan performansi. Nah itu performansi apakah ini juga ya Pak pengaruh ya dengan risk management ini? Oh iya Pak, Eh, tentunya Mhm. performance akan terimpact langsung kalau eh, terjadi eh, resiko yang tidak bisa dimitigasi, tentu akan mempengaruhi performance, jadi tidak perform. Mhm. Ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang tidak ada bagian risk manajemennya itu bagaimana tuh Pak? Ya, eh, tidak harus sebenarnya dalam sebuah perusahaan itu ada bagian risk manajemennya, Mhm. karena risk management is everybody business, responsible dari setiap orang. Mhm. Ya, jadi anu tergantung dari kebutuhan bisnisnya juga ya. Apakah butuh risk management atau tidak. Nah, ini ya teman-teman terima kasih ya sudah banyak merespon di sini. Nah, kita memang selalu mulai dengan Mentimeter karena sambil menunggu teman-teman yang mungkin agak terlambat untuk join ke streaming kita. Nah, kita udah 10 menitan ya untuk bermain Mentimeter ini, Pak Suryo. Bagaimana kalau kita masuk saja Ya, ke dalam presentasi kita?
Baik Pak Efrata. Ya, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan dengan sesi presentasi oleh Pak Suryo ya mengenai Introduction to Risk Management. Risk is everywhere, jadi kita akan belajar bagaimana cara untuk memanagenya dan seperti biasa setelah presentasi nanti akan ada tanya jawab. Jadi teman-teman silakan untuk mengikuti presentasi, kemudian kalau ada pertanyaan langsung saja ya diketik di chat yang ada di samping video di channel ini. Nanti kita akan bahas sama-sama setelah sesi presentasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi silakan Pak Suryo untuk kita lanjutkan dengan presentasi. The floor is yours. Silakan Pak Suryo. Baik, terima kasih. Jadi kita coba mulai dari apakah itu sebenarnya risiko. Definisi dari risiko itu sebenarnya kalau tidak kita definisikan, persepsi teman-teman juga risiko itu sudah umum ya, kata-kata yang umum di dalam pembicaraan sehari-hari. Mungkin begitu dengar risiko, persepsi teman-teman tadi bahaya gitu ya, itu artinya lebih langsung ke bahaya gitu. Nah, banyak definisi mengenai risiko. Saya coba tampilkan beberapa di antaranya. Jadi kalau dari regulator industri keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, itu mendefinisikan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Lalu kalau kita cek di wiki, nah itu yang tertulis di situ, risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Lalu badan internasional yaitu ISO, khususnya ISO 31000 mengenai risk management, itu mendefinisikan risk is the effect of uncertainty on objective, and an effect is a positive or negative deviation from what is expected. Jadi ketidakpastian untuk mencapai sebuah tujuan, kalau di sini ya, dan menariknya dia bilang deviasi dari tujuan yang kita capai, mau deviasinya negatif atau positif, itu disebut risk kalau menurut definisi ISO ini. Yang hampir mirip juga definisi dari sebuah lembaga internasional, yaitu COSO. Risk is the possibility that events will occur and affect the achievement of objective. Jadi hampir mirip. Risiko itu adalah kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang muncul dan mempengaruhi pencapaian dari objektif kita. Gitu. Jadi ada beberapa definisi di sini, tapi kurang lebih kita bisa tarik garisnya bahwa risiko itu muncul karena ada ketidakpastian dalam sesuatu yang ingin kita tuju, gitu. Kalau sudah pasti kita mencapai apa yang kita tuju, itu tidak ada risiko, gitu. Tapi kalau tidak pasti, ada simpangannya, mau simpangan positif atau negatif, itu bisa diistilahkan risiko. Bisa lanjut Pak Denny? Pak Efrata, next slide. Ya, jadi kita coba lihat dari gambar di samping ini, gambar orang naik sepeda. Kalau ditanya nih, apa risiko dari gambar tersebut? Kebanyakan orang akan menjawab bahwa risikonya itu adalah risiko jatuh atau kecelakaan. Ini kenapa? Karena buat kebanyakan orang, keselamatan itu adalah objektif utama, prioritas pertama. Jadi karena orang pinginnya tujuannya selamat, maka kalau ada simpangan dari tujuan itu,
itu adalah resiko yang mereka pikirkan, yaitu resiko tidak selamat, resiko terjadinya kecelakaan. Tapi apakah cuma itu sebenarnya resiko dari gambar di samping orang naik sepeda itu? Tergantung sebenarnya apa dari tujuan orang, objektif dari orang yang naik sepeda tersebut. Objektifnya tuh bisa beda-beda dan bisa menyebabkan resikonya juga bertambah banyak gitu, bisa berbeda-beda. Misal nih, orang bersepeda ini pastinya ingin sampai di tujuan. Jadi ada risiko yang menyimpang, yaitu dia tidak sampai ke tujuan, nyasar. Lalu bisa juga itu gambar ternyata dia lagi lomba. Jadi selain dia pingin selamat, pingin sampai di tujuan, juga pingin yang paling cepat sampai di tujuannya. Jadi kalau ada risiko buat dia bukan yang paling cepat sehingga dia tidak menang. Atau misalnya tujuan dari orang yang naik sepeda tersebut olahraga aja, dia ingin sehat, olahraga santai, ingin sehat. Tapi bisa jadi ternyata tidak tercapai malah tujuan sehatnya. Ada resiko untuk menjadi sakit. Itulah resiko. Jadi saya mau menggambarkan bahwa dari sebuah kejadian itu resiko kita bisa ngelihat dari tujuannya, tujuan yang pingin diraih, apakah ada peristiwa di mana kita bisa kemungkinan tidak mencapai tujuan kita tersebut. Gitu. Lanjut ke ya. Jadi kalau kita bicara tentang tipe resiko, ada banyak sekali klasifikasi tipe resiko. Nanti kita bisa lihat dalam slide selanjutnya apa aja tipe-tipe resiko. Tapi perlu dicatat di sini ya bahwa tidak semua tipe resiko itu relevan buat semua industri. Jadi industri itu biasanya spesifik, dia hanya mengalami risiko-risiko tertentu yang mungkin tidak dialami oleh industri lain. Atau bisa juga ada risiko yang sifatnya universal, bisa dialami oleh semua industri, semua perusahaan. Itu bisa ada beberapa risiko yang seperti itu. Tapi tidak semua tipe risiko itu relevan dalam industri lain. Contoh, jadi di industri keuangan itu akan melihat tipe risikonya itu berbeda dengan kalau industri oil and gas, beda juga dengan kalau industri manufacture, beda juga kalau dengan misalnya sektor konstruksi. Jadi karena para pemirsa di sini datang dari berbagai kalangan, profesi dari berbagai industri, Anda perlu tahu spesifik tipe resiko yang applicable ke industri Anda. Itu juga ada statementnya di ISO bahwa organisasi harus menspesify jumlah dan tipe resiko yang bisa atau tidak mau diambil relatif terhadap objektifnya. Dan organisasi atau perusahaan harus mendefinisikan kriteria untuk mengevaluasi signifikansi dari resiko tersebut. Mungkin detailnya kita bisa lihat pada next slide. Ya, mungkin kalau terlalu kecil buat rekan-rekan, saya coba bacakan yang di kiri atas itu ada resiko yang dialami oleh perbankan. Ada risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategik, hukum, reputasi. Ini masing-masing risiko ini spesifik ilmunya. Saya coba jelaskan definisi secara singkatnya aja ya. Kalau risiko kredit kayak di perbankan tentu kalau
nasabahnya bank yang minjem kredit itu tidak bisa membayar pinjamannya, itu maka bank akan terekspos dengan risiko kredit. Terus risiko pasar itu apa? Risiko pasar atau market risk itu adalah risiko yang dialami bank gara-gara ada perubahan harga. Misalnya harga kurs USD ke rupiah. Kenapa itu bisa berpengaruh kepada bank? Karena bank juga megang posisi untuk melakukan trading jual beli rupiah ke falas. Jadi kalau harga bergerak bisa naik atau turun, itu bisa mempengaruhi kemungkinan profit atau loss dari bank berdasarkan posisinya. Lalu ada risiko likuiditas. Apa ini? Risiko likuiditas adalah risiko bahwa bank tidak bisa membayar kewajibannya kepada customer atau kepada counterparty-nya. Lalu ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena operasional dari bank sehari-hari yang bisa disebabkan oleh people, gara-gara orangnya fraud misalnya, orangnya melakukan kesalahan, atau gara-gara prosesnya salah, atau prosesnya tidak terdefine dengan baik, tidak ada SOP-nya, atau gara-gara sistem, gara-gara teknologi, ada sistem bug, sistem error, itu adalah klasifikasi risiko operasional. Bank juga punya risiko kepatuhan bahwa ternyata misalnya bank tidak comply, tidak patuh terhadap peraturan baik yang undang-undang, peraturan pemerintah, atau yang dikeluarkan oleh OJK. Risiko strategik itu risiko bahwa bank tidak bisa mencapai achievement bisnis yang diinginkan. Singkatnya, risiko hukum adalah risiko yang akibat adanya misalnya perikatan yang tidak sempurna, ada kontrak yang tidak sempurna antara bank dengan customer-nya, sehingga bisa mengakibatkan bank bisa digugat misalnya oleh customer-nya. Reputasi adalah risiko yang dialami bank di mana misalnya ada customer komplain, tulis di media massa, sehingga reputasi bank di situ terganggu. Itu contoh risiko utama yang dialami oleh industri keuangan, spesifiknya bank. Apakah hanya ini? Tidak. Ada risiko-risiko lain yang lebih spesifik, namanya bisa aneh-aneh. Misalnya ada model risk, risiko dari permodelan. Kalau buat industri asuransi itu ada spesifik insurance risk atau technical risk, reinsurance risk. Kalau industri keuangan yang lain juga bisa punya risiko yang spesifik terhadap jenis usahanya. Lalu contoh yang di bawah tabel kiri bawah itu yang buletan, ada political risk, environmental risk, geological risk. Nah, ini risiko yang mungkin dialami di bidang oil and gas. Spesifik sekali ya, karena kalau industri keuangan kayaknya tidak mengalami nih yang disebut geological risk. Ini risiko spesifik ke industri oil and gas. Lalu yang besar ini pembagian risiko menurut ilmu ekonomi nih di finance. Jadi dia bagi dua besarannya, systematic risk dengan unsystematic risk. Kalau systematic risk itu menurut dia itu tipe
resiko yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan atau organisasi. Sementara kalau unsystemic risk itu tipe resiko yang bisa dikontrol oleh organisasi. Bisa dilihat di situ jenis-jenisnya banyak sekali. Next page. Ya, ini yang 4 kuadran ini saya ambil tipe-tipe resiko di sektor konstruksi. Jadi dia selain seperti operational risk tadi yang kayak di industri perbankan juga ada tuh operational risk, cuma isinya bisa berbeda. Ada strategic risk, sama tadi di industri keuangan kayak bank juga ada strategic risk, financial risk, ada juga tadi di industri perbankan. Mungkin yang agak spesifik nih hazard risk yang disebut di sini, atau kadang-kadang mungkin ada teman nyebutnya safety risk atau HSE. Itu resiko employee terluka, kecelakaan kerja. Kenapa ini misalnya resiko ini spesifik di konstruksi? Bukan berarti di industri keuangan sebenarnya nggak ada ya. Ada, bisa aja terjadi resiko bahwa misalnya karyawan mengalami kecelakaan kerja ketika sedang bekerja. Tapi kalau di industri keuangan yang kerjanya di kantor, resiko tersebut tuh relatif kecil atau tidak material gitu. Jadi orang tidak terlalu membicarakan itu di industri keuangan. Beda ceritanya sama kalau orang di manufacture atau di konstruksi buat di sana di kemungkinan tempat yang kemungkinan kecelakaan kerja itu potensinya besar, tentu itu adalah resiko yang material yang perlu didalami secara khusus sehingga dikelompokkan menjadi tipe resiko yang khusus. Oke, lalu di sebelahnya itu ada tipe resiko untuk industri agricultural. Ya, dia coba bagi ada production risk, marketing risk, financial risk, legal risk, dan human risk. Ini spesifik ya, production risk-nya di agricultural tentu beda. Kayak di industri keuangan dia tidak sebut production risk ya. Kita di industri keuangan itu sebutnya misalnya operational risk. Mungkin konsepnya mirip-mirip tapi slightly different gitu. Financial risk, legal risk tadi juga ada sih kalau di industri keuangan. Jadi kalau sekilas kita lihat tadi berbagai tipe resiko yang ditulis oleh masing-masing sektor industri, itu ada yang mirip-mirip, tapi ada juga yang spesifik karena itu material buat industri tersebut. Bisa lanjut Pak Efrata ke next slide. Oke, jadi apa sih proses manajemen resiko yang harus dilakukan? Jadi ada beberapa konsep. Saya coba tampilkan 2 konsep di sini. Konsep yang isinya sebenarnya menurut saya sama saja, tapi disajikan secara berbeda. Yang proses pertama secara general bahwa kita harus bisa mengidentifikasi resiko. Kalau dari sebuah proses atau dari sebuah tujuan dari perusahaan itu, pertama yang harus kita lakukan adalah apa sih resiko yang mungkin terjadi di situ. Lalu kalau kita sudah bisa identifikasi ada resiko itu, masuk ke tahap berikutnya yang disebut pengukuran atau risk analysis. Kalau konsep yang di kanan ini menurut ISO 31000. Jadi risiko yang tadi udah berhasil diidentifikasi itu sebenarnya seberapa besar sih, seberapa mungkin
terjadi, resikonya bisa dilevelin nggak sih? Apakah rendah, sedang, tinggi? Apakah ada kontrol atau mitigasi yang bisa kita lakukan atas risiko tersebut? Lalu kalau ada mitigasinya, setelah dimitigasi tersebut, risikonya masih tetap tinggi atau bisa lebih rendah? Itu adalah tahap yang kita lakukan di risk analysis. Lalu setelah kita mendefine hal tersebut, kita harus pantau nih dalam berjalannya bisnis keseharian, benar nggak sih resiko yang tadi kita bilang kemungkinannya kecil, ternyata sering terjadi gitu. Ternyata kita salah salah mendefinisikan. Itu harus selalu dipantau karena resiko itu bisa fluctuate sesuai dengan pergerakan ekonomi, juga bisa berubah resiko dari kecil menjadi membesar gitu. Jadi harus selalu dipantau atau dievaluasi. Kita coba lihat dalam next slide lebih detail. Ada beberapa contoh di sini. Ya, jadi identifikasi tahap pertama tadi yang saya bilang dari proses manajemen, kita identifikasi dari resiko. Jadi kita coba pikirkan apa sih yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Misalnya nih saya coba ambil contoh identifikasi resiko pada sektor usaha yang menjual barang online nih. Katakanlah ada orang jadi seller online ya, industri yang banyak dijalankan mungkin oleh teman-teman di sini. Apa aja sih resiko yang mungkin terjadi gitu. Ini contoh ya. Kalau tidak lengkap mohon maaf, ini hanya contoh saja. Ya, pertama kita identifikasi resikonya tidak laku. Karena tujuan dari orang dagang online itu apa? Pinginnya kan pingin laku. Tapi bisa terjadi ternyata tidak laku. Terus barang misalnya tidak sampai ke pembeli, atau sampai tapi terlambat, atau resikonya barang dikembalikan oleh pembeli. Ada resiko juga ditipu pembeli. Ya, jadi ada contoh di sini empat resiko yang kita coba identifikasi. Lalu kita coba masuk ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi. Boleh ke next slide, Pak? Ya, tahap berikutnya analisa atau pengukuran resiko. Jadi, the purpose of risk analysis is to comprehend the nature of risk and its characteristic, including the level of risk. And risk analysis involve detailed consideration of uncertainty, resources, consequence, likelihood, event scenarios, control, and their effectiveness. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita coba mengukur kemungkinan dari sebuah risiko itu terjadi. Lalu kalau terjadi risiko tersebut, impact-nya seberapa besar. Nah, ini ada contoh matriks yang umum digunakan. Jadi kita coba bagi likelihood atau kemungkinannya itu low, medium, dan high. Yang axis yang di bawah, lalu axis yang tegak itu adalah impact-nya. Impact-nya low, medium, atau high. Lalu kita bisa buat matriks kombinasi dari kalau kemungkinan terjadinya sebuah risiko itu rendah dan impact-nya juga rendah, maka risiko tersebut kita bisa bilang low, atau malah bisa kita bilang very low gitu. Sebaliknya kalau ada risiko yang kita assess sangat mungkin terjadi gitu, kemungkinan terjadinya sangat tinggi, hampir setiap hari bisa terjadi misalnya, lalu impact-nya juga high, itu maka resikonya sangat besar. Ya, nah tentu wajar sekali ya
peristiwa yang sangat mungkin terjadi, dan setiap kali terjadi impact-nya besar, itu resiko yang sangat berbahaya. Jadi ini contoh matriks yang mungkin kita besarannya adalah skala 3. Jadi cuma bagi low, medium, dan high. Tapi teman-teman bisa juga bikin skalanya 4. Ada apa namanya? Atau 5. Jadi ada misalnya low to moderate, medium atau moderate, moderate to high, lalu high gitu. Jadi bisa kalau mau lebih granular lagi, 5 skala itu akan lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh di slide berikutnya. Nah, jadi tadi tipe resiko yang tadi saya jadikan contoh untuk identifikasi di slide sebelumnya, untuk usaha jual barang online misalnya tidak laku, resikonya apa sih penyebabnya? Penyebabnya misalnya stok yang dimiliki itu tidak menarik buat buyer. Lalu mungkin penyebabnya kurang promosi, kurang marketing. Lalu penyebab lain mungkin harga tidak bersaing. Kita bisa assess likelihood atau probability-nya itu dari tidak laku ini, apakah low, medium, atau high. Di sini contoh saya masukkan assessment saya adalah resikonya itu sedang. Nah, ini yang mengassess ini adalah Bapak Ibu sendiri ya, sebagai pemilik dari proses atau pemilik dari usaha atau owner, itu yang Bapak Ibu adalah yang paling ahli sebenarnya mengakses apakah resiko ini mungkin kemungkinan terjadinya rendah, sedang, atau tinggi gitu ya. Lalu kalau terjadi misalnya tadi tidak laku jualannya, itu impact-nya bagaimana sih buat perusahaan? Impact-nya tentu tinggi. Ini tidak ada income kalau tidak ada penjualan. Jadi saya nilai assess di sini impact-nya tinggi. Lalu kita masuk kombinasi dari kalau likelihood-nya sedang, impact-nya tinggi, maka secara risiko kita klasifikasikan di matriks yang di halaman sebelumnya tadi itu adalah tinggi. Itu adalah kita sebut inherent risk level. Jadi level dari resiko nature-nya atau aslinya sebelum kita ambil kontrol atau pencegahan itu kita sebut inherent risk level di sini. Lalu ada yang bisa kita perbuat nggak sih? Ada, kita bisa kontrol. Kontrolnya misalnya kita punya policy bahwa kita tidak nyetok barang banyak-banyak gitu misalnya, atau skemanya konsinyasi. Lalu ada bagian atau kita memilih stok barang yang kita jual itu hanyalah barang yang populer, barang-barang yang laku gitu. Lalu misalnya kontrolnya bahwa perusahaan punya program promosi untuk mengiklankan dagangan online tersebut gitu. Jadi kontrol-kontrol yang tadi itu hanya contoh aja ya, kontrol-kontrol yang bisa kita lakukan untuk mencegah resiko dari tidak laku. Setelah kita lakukan kontrol-kontrol tersebut, maka apakah resiko yang tadi inherent risk-nya itu adalah tinggi, apakah dia bisa turun? Kalau di sini saya assess, kalau kita bisa melakukan A, B, C, D, E kontrolnya, maka harusnya resikonya turun. Kenapa turun? Karena kemungkinan terjadinya juga menurun, likelihood-nya dari tadinya sedang misalnya bisa turun jadi low, atau impact-nya misalnya bisa turun dari high ke moderate. Jadi teman-teman nanti harus mengakses apakah setelah kontrol yang diterapkan untuk mencegah resiko tersebut itu apakah bisa menurunkan likelihood, apakah bisa menurunkan impact-nya sehingga overall resiko yang tersisa atau disebut residual risk itu seberapa tinggi.
Nah, itu contoh bisa diterapkan ke item 345 234 yang tadi misalnya resiko barang tidak sampai ke pembeli gitu ya. Itu misalnya penyebabnya karena salah kita menuliskan alamat tujuan ketika mengirim barang gitu. Itu resikonya rendah. Apa kontrolnya? Kontrolnya misalnya lakukan double check atau dual control gitu. Jadi misalnya ada pegawai satu yang nuliskan alamat sebelum dikirim, mungkin ada supervisornya atau rekan lainnya yang ngelihat benar tidak alamat yang ditulis oleh orang yang menuliskan alamat tadi sesuai dengan alamat customer yang diinput misalnya di pesanannya, sehingga residual risk-nya juga jadi rendah. Oke, itu tabel analisa ini penting untuk teman-teman lakukan. Ini bisa diterapkan untuk semua jenis resiko di semua industri. Jadi mau teman-teman bekerja di mana, misalnya supply chain, spesifik atau di bagian procurement, bisa melakukan hal seperti ini. Identifikasi resikonya, apa penyebab resiko tersebut, lalu seberapa sering resiko tersebut mungkin terjadi. Kalau terjadi resiko tersebut, impact-nya seberapa besar, sehingga kombinasi dari likelihood dan impact tadi, teman-teman bisa menentukan ini inherent risk-nya apakah rendah, sedang, atau tinggi. Lalu apa yang bisa mengontrol atau memitigasi dari resiko tersebut terjadi. Bisa jadi tidak ada mitigasinya sama sekali atau kontrolnya sama sekali, sehingga residual risk-nya sama dengan inherent risk gitu. Lalu nanti mungkin ada timbul pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya setelah di-assess, setelah dimasukin kontrol-kontrol yang bisa kita lakukan, itu residual risk-nya tuh masih tinggi. Jadi ada satu jenis resiko yang teman-teman identifikasi, ini resikonya tetap tinggi nih, walaupun kita sudah kontrol, tetap tinggi gitu, kemungkinan terjadinya tinggi, impact-nya tinggi. Gimana, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau sudah tidak ada kontrol lagi yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut atau memitigasi resiko tersebut, maka tinggal pilihan teman-teman mau mengaccept resiko tersebut atau tidak. Tentu nanti harus dibandingkan antara risk dan reward-nya. Risikonya tinggi tapi reward-nya tinggi juga nggak gitu. Itu adalah nanti assessment atau judgment appetite dari manajemen di organisasi atau perusahaan tersebut. Oke. Dalam slide selanjutnya ini adalah masuk ke proses yang setelah kita tadi analisa resikonya, itu perlu adanya pemantauan dan pengendalian resiko. Atau ada juga yang nyebut risk evaluation. Jadi apa benar tadi resiko yang kita bilang low itu benar-benar low? Perlu ada indikator untuk mengukur actual level risiko yang terjadi. Contoh tadi kalau misalnya kita bilang risikonya itu adalah barang tidak laku, maka indikator yang bisa dipakai adalah sales growth. Kalau misalnya risikonya barang dikembalikan customer, itu mungkin indikatornya adalah indikator rasio nasabah komplain, berapa banyak dari seluruh nasabah. Atau ada rasio barang retur. Itu adalah contoh-contoh indikator yang tadi bisa kita pantau untuk memastikan apakah resiko-resiko yang tadi kita sebutkan itu pada berjalannya waktu itu apakah memang benar low, apakah medium, apakah high, gitu. Dan teman-teman meng-set di sini threshold-nya, misalnya untuk kalian sebut ini adalah green, itu kalau misalnya sales growth di atas 5%. Tapi kalau sudah di bawah 5%, itu sudah orange, sudah mulai agak bahaya. Dan
red atau merah ini kalau misalnya growth-nya negatif, sales growth-nya negatif, itu menunjukkan barang tidak laku gitu kan misalnya. Itu threshold tersebut ini pakai expertise teman-teman untuk menentukan. Ini hanya contoh, dievaluasi oleh manajemen di tempat teman-teman bekerja. Terus tentukan limit resiko yang bisa diterima itu yang seberapa besar itu. Lalu kita lanjut Pak Efrata. Nah, masalah tersulit di dalam risk management itu sebenarnya bukan tadi melakukan setting, mengidentifikasi resiko, itu tuh sebenarnya relatif mudah gitu. Membuat tools, matrix itu mudah sebenarnya. Masalah yang biasanya paling sulit dalam risk management itu adalah risk awareness. Risk awareness ini adalah untuk menanamkan kepada semua orang di organisasi atau perusahaan bahwa resiko ini adalah tanggung jawab semua orang gitu. Jangan mentang-mentang karena misalnya di perusahaan Bapak Ibu ada bagian risk management, wah kalau urusan resiko bukan urusan saya tuh, ada bagian risk management gitu. Enggak, jadi resiko itu adalah tanggung jawab semua orang gitu, enggak mungkin resiko itu hanya menjadi tanggung jawab bagian unit risk management di perusahaan Bapak Ibu. Karena yang memiliki proses, yang memiliki proses owner itu adalah Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi gimana untuk membangkitkan risk awareness ini tentu ada perlu dilakukan secara rutin, message dari top manajemen ke bawah bahwa teman-teman ini masing-masing di unitnya masing-masing itu semua bertanggung jawab untuk resiko yang terjadi di unit tersebut. Resikonya apa tadi teman-teman udah identifikasi ya, mau resikonya terjadi kebakaran, resiko terjadi kecelakaan kerja, itu adalah resiko yang Bapak Ibu udah identifikasi di unitnya masing-masing. Nah itu manajemen harus secara clear menyampaikan itu gitu loh. Ini tanggung jawab semua orang. Lakukan kampanye secara rutin. Lalu perlu adanya pelatihan manajemen resiko kepada semua staf di perusahaan gitu, untuk masing-masing menyadari gimana sih caranya mengidentifikasi resiko, bagaimana caranya mengakses sebuah resiko. Itu perlu ada pelatihan yang hal ini mungkin pelatihan ini bisa dibantu oleh teman-teman unit risk management di tempat Bapak Ibu. Karena kembali bahwa resiko adalah tanggung jawab dari semua orang. Oke, lalu slide terakhir dari saya, ada konsep yang umum, 3 line of defense. Ini kenapa saya bilang perlu ada 3 line of defense ini, karena walaupun resiko itu adalah tanggung jawab semua orang, ada perbedaan roles masing-masing dalam konsep 3 line of defense. Jadi lini pertama, first line, itu adalah unit yang semua Bapak Ibu yang bekerja di unitnya masing-masing itu bisa disebut adalah first line, yaitu orang yang menjalankan fungsi unit kerjanya sehari-hari. Itu dia memiliki tugas, tanggung jawabnya adalah menjalankan risk management untuk unit mereka tersebut. Lalu di lini kedua itu ada unit yang lebih kita bilang independen untuk melakukan oversight terhadap proses resiko atau proses kepatuhan dalam perusahaan tersebut. Nah, biasanya unit tersebut diberi nama unit risk management atau unit compliance atau kepatuhan. Ini mereka yang bukan menjalankan operasional sehari-hari, tapi melakukan oversight bahwa benar risk management telah dijalankan oleh semua unit kerja, benar unit kerja patuh pada aturan eksternal maupun internal. Lalu terakhir, kalau di sepak bola mungkin ini udah jadi kiper, lini ketiga itu adalah unit yang menjalankan fungsi independent assurance yang biasanya disebut internal audit
satuan kerja internal audit itu menjalankan fungsi role dari lini ketiga atau third line. Oke, slide dari saya itu Pak Efrata. Mungkin karena ini baru kita masuk ke introduction to risk management. Tadi seperti saya sampaikan, ilmu risk management itu luas sekali. Nanti tiap jenis resiko itu sebenarnya ada pendalaman, ada ilmunya masing-masing. Ini yang baru saya sampaikan di sini adalah konsep resiko manajemennya secara umum dulu. Mungkin kita bisa diskusi melalui tanya jawab. Ya, terima kasih banyak Pak Suryo atas sharingnya ya. Jadi, wah luar biasa sekali, sangat komprehensif dan ada toolsnya juga. Itu semoga bisa diterapkan ya oleh teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan coba menyapa teman-teman yang sudah chat ya di YouTube. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga akan kita bahas ya, Pak Suryo. Nah, ini kita coba sapa Baik, ya. dulu teman-teman kita. Ada Pak Dekcil Channel, Pak Yunas, selamat malam. Kemudian Pak Krisnov Sandi, Pak Fajaris, selamat malam Pak Suryo. Ya, terima Selamat kasih malam Pak teman-teman. Pak Krisnov, Pak Fajaris, Pak Rono, Pak Fajar Wibowo, kemudian Bu Fitri Neldayanti. Ikut belajar ya Pak. Ya, terima kasih sudah join ya pada malam ini Bu Fitri. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja. Kemudian dari Rahmi Arifudin, Tini Alpakanbaru, kemudian Pak Dadan Dahlan, kemudian Pak M Taufik Wicaksono dari Jogja ya. Apa kabar Pak? Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Pak Eko Mardiono ikut belajar. Terima kasih Pak juga sudah bergabung. Kemudian dari Bu Vanessa Yolanda dari Universitas STMA Trisakti. Terima kasih sudah bergabung pada malam ini. Ini ada pertanyaan buat Pak Suryo nih dari Bu Restu Pranandari. Malam Pak Suryo. Dalam situasi pandemik seperti ini, apakah tipe-tipe resiko yang disebut masih relevan? Atau ada resiko spesifik untuk pandemik? What do we need to do differently terkait situasi pandemi ini? Nah, mungkin ada tanggapannya Pak Suryo, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak atau Ibu Restu. Jadi semua tipe resiko yang tadi sudah berhasil diidentifikasi itu tetap masing-masing berlaku atau relevan karena kemungkinan resiko tersebut yang sudah diidentifikasi tetap mungkin terjadi. Tapi ada memang ilmu resiko yang disebut salah satunya adalah stress testing. Itu tuh adalah untuk mempersiapkan perusahaan skenario apa sih yang kira-kira mungkin dihadapi oleh perusahaan. Skenario mulai dari yang ringan, skenario agak berat, atau skenario sangat berat gitu. Jadi kalau contohnya Pak Efrata di industri keuangan kayak bank itu biasa melakukan stress testing. Stress testing ini kita buat berbagai skenario nih walaupun belum terjadi ya situasi dalam situasi normal itu sudah dibuat itu sebenarnya skenario kalau misalnya terjadi perang di Teluk Arab gitu, harga minyak meroket gitu skenario. Maka nanti ada berdampak ke nilai oil naik, harga rupiahnya jadi turun sehingga impact ke kredit, misalnya kredit dari bank menjadi naik, kredit bermasalahnya jadi diperkirakan naik sekian persen, modal bank akan terhit sekian persen gitu. Itu ada skenario-skenario yang sudah dijalankan, sudah dilakukan bank, sudah dipersiapkan, meskipun mungkin skenario kayak pandemik virus berkepanjangan ini mungkin tidak termasuk salah satu skenario yang udah disiapin bank, bisa jadi gitu ya, belum ada persiapan terjadi penyebaran pandemik virus selama
1 tahun lebih gitu, sehingga orang tidak bisa beraktivitas keluar rumah, itu mungkin tidak terbayang waktu menyusun skenario. Jadi sekarang ke depannya nanti skenario tesnya mesti di refresh lagi. Lalu ada ilmu part dari operational risk, itu ada ilmu namanya business continuity plan. Itu adalah plan yang dibuat oleh perusahaan untuk mempersiapkan terjadinya skenario-skenario yang mungkin mengganggu operasional perusahaan. Misalnya udah disiapin nih skenario kalau mati lampu selama seharian penuh, maka apa yang dilakukan oleh perusahaan supaya bisnis-bisnis atau critical functionnya masih tetap berfungsi gitu. Apakah ada kita punya alternate site, orang bisa bekerja di tempat tersebut yang listriknya di sana nyala misalnya, atau bila skenario terjadi kebakaran di gedung utama perusahaan gitu, maka pegawai yang kritikal bisa bekerja di tempat-tempat lain. Nah, termasuk kayak pandemik seperti ini, banyak yang teman-teman bekerja work from home atau bekerja di alternate site karena buat datang ke kantor, misalnya kapasitas kantornya dibatasin 25% atau 50% kayak oleh pemerintah, kan nggak boleh full gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari business continuity plan yang harus disiapkan oleh perusahaan. Itu part dari operational risk ya, yang dijalankan oleh perusahaan. Ya. Wah, Kira-kira gitu Pak Efrata. ya, terima kasih Pak Suryo. Memang betul juga ya informasinya. Siapa yang bisa menebak apa yang terjadi di 2020 itu sangat susah sekali ya. Tapi skenario planning itu saya tahu Pak, itu ada di Excel ya, skenario. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah pakai Microsoft Excel mungkin ada di situ ya, skenario planning bisa digunakan juga mungkin. Skenario ya. Ya, terima kasih jawabannya Pak. Wah, sangat ini komprehensif sekali. Pak Krisnov ya, ada pertanyaan buat Pak Suryo nih. Malam Pak Suryo, penurunan risk dalam bentuk KRI apakah turun sampai ke semua orang dan dinilai perorangan? Nah, itu mungkin terkait dengan slide tadi ya Pak. Silakan Pak Suryo. Oh iya, KRI ya, atau Key Risk Indicator itu biasanya dibuat sampai ke unit kerja sih Pak, bukan ke perorangan yang biasanya ya, tapi unit kerja yang memiliki sebuah proses untuk mengukur indikator resikonya ini, apakah low atau medium atau high, itu dia set KRI atau Key Risk Indikatornya dalam unit kerja tersebut. Gitu, Iya. Pak. Baik, terima Kalau kasih. untuk level perorangan mungkin di KPI itu ya. Ya. Ya, semoga terjawab ya Pak Krisnov. Kemudian ada pertanyaan untuk Pak Suryo dari Pak Adi Adriansyah. Malam Pak Suryo, kira-kira resiko terbesar yang dihadapi perbankan saat pandemi ini apa ya Pak? Nah itu resiko apa Pak untuk di perbankan? Ya, selamat malam Pak Adi. Resiko terbesarnya pertama ya tentu resiko kredit ya, di mana dalam kondisi normal aja orang yang tidak mampu bayar hutangnya itu kemungkinannya misalnya sudah cukup tinggi gitu. Dengan terjadinya pandemi, orang-orang banyak yang mengalami PHK atau yang punya bisnisnya lesu, sehingga income-nya terganggu, mereka income yang dipakai untuk membayar hutang ke banknya gitu. Jadi ini tentu apa namanya membuat resiko dari bank, bahwa risiko kredit tadi salah satu jenis risiko yang dialami bank itu meningkat gitu. Memang betul bank bisa melakukan restrukturisasi kredit ya. Dijadwalin ulang nih, misalnya Pak Denny punya hutang KPR, karena misalnya terganggu pandemi, susah membayarnya, maka bank melakukan restrukturisasi, dipanjangin jangka waktu KPR-nya, dikasih kelonggaran selama 6 bulan atau 12 bulan ini, misalnya
tidak bayar pokoknya dulu, hanya bayar bunganya misalnya, atau bentuk-bentuk restrukturisasi lainnya, bunganya diturunin misalnya, ya itu bisa dilakukan oleh perbankan gitu. Tapi kembali lagi itu hanya menahan semakin lama pandemi ini berjalan, semakin lama customer nggak bayar cicilan, cuma bayar bunganya doang kan, suffer ya lama-lama. Jadi memang ini saya lihat resiko terbesar yang dialami perbankan. Ya Pak, makanya insolven ya, lagi trending juga nih sekarang Pak ya, di saat pandemi. Ya, Ya, banyak orang insolvent. ya. Ya, terima Perusahaan. kasih Pak Adi, semoga terjawab ya. Pak Erwin Gunawan bertanya untuk Pak Suryo ya. Malam Pak, resiko apa saja Pak untuk perusahaan perasuransian dan apa penyebab dari resiko tersebut? Dan apa saja target dari suatu perusahaan perasuransian? Nah, ini mungkin bisa dijawab ya Pak Suryo. Ya, malam Pak Erwin. Jadi eh antara tadi saya sebut industri perbankan dengan industri asuransi, sama-sama perusahaan di industri keuangan itu ada jenis resiko yang berlaku umum ya, sama-sama punya resiko operasional, sama-sama punya resiko strategik, sama-sama mempunyai resiko reputasi, eh, resiko finansial akibat pergerakan harga market misalnya, eh, sama-sama punya risiko kredit, karena misalnya perusahaan asuransi juga apa namanya, dari premi yang diterima misalnya kan harus diinvestasikan supaya dapat return, itu ada resiko kredit juga yang dialami di situ. Nah, mungkin yang berbeda dengan industri lainnya di asuransi itu ada yang disebut underwriting atau technical risk ya, hitung-hitung premi berapa untuk mengcover probability, ada proses klaim dari asuransi, munculnya fraud dari orang melakukan klaim asuransi gitu. Itu yang mungkin beberapa spesifik untuk industri asuransi Ya, gitu. ya semoga terjawab Pak Erwin. Kemudian Pak Fajar Wibowo bertanya, Pak Suryo, best and practice normalnya berapa kali aktivitas evaluasi manajemen risiko dilakukan? Apakah setiap industri berbeda periode evaluasinya? Nah ini menarik sekali Pak ya. Jawabannya tentu nggak tiap hari Pak ya. Ya, jadi eh, basicnya tidak tiap hari tentu. Jadi secara berkala ini tidak ada patokan pastinya ya. Bisa setahun, jadi dievaluasi ulang risiko yang kayak seperti yang kita buat tadi ya, apa namanya, proses evaluasi atau identifikasi analisa risiko itu eh, bisa kalau mau dibuat berkala bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, atau kalau misalnya lagi mengalami sebuah kejadian nih, misalnya perusahaan baru mengalami sebuah ada kejadian fraud, mengalami apa namanya, ada penipuan dari pihak eksternal atau dari pihak internal sendiri, ada kecelakaan kerja, insiden besar gitu. Nah, itu bisa di-relook lagi sih sebenarnya, identifikasi resiko yang sudah dibuat, apakah ada miss-nya di situ gitu. Apakah ada resiko yang kita belum identifikasi dari sebelumnya gitu. Apakah ada kontrol yang belum kita pikirkan gitu untuk mencegah resiko itu terjadi gitu. Jadi kalau nggak ada apa-apa, silakan lakukan secara berkala gitu. Tapi kalau sedang terjadi krisis atau terjadi insiden, itu bisa langsung di relook evaluasi resiko yang dilakukan. Apakah ada yang perlu diperbaiki di situ? Iya. Nah itu juga
toolsnya sudah di-share ya di slide sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa kembali lagi untuk melihat tools yang sudah di-share oleh Pak Suryo. Bagus sekali itu tadi. Semoga terjawab ya untuk Pak Fajar. Kemudian dari Pak Danika, malam Pak Suryo, risiko yang dihadapi oleh industri asuransi. Nah, tadi udah dibahas ya untuk industri asuransi Pak Dani. Eh, Kemudian dari Pak Andi Zulkarnain, malam Pak Ya, Suryo, apa saja jenis-jenis risk treatment? Kalau risk yang bersifat opportunity biasanya ada accept dan bisa ditingkatkan nilai risknya. Wah, ini menarik nih Pak. Ada ya risk yang bersifat opportunity Pak? Nah, mungkin bisa dibantu dijawab Pak. Dari, ya Pak. Jadi risk risk treatment itu eh, bisa berupa kontrol atau mitigasi resiko. Bisa kita misalnya menghindari risiko tersebut dengan tidak atau risk aversion ya, kita tidak menjalankan proses atau bisnis tersebut ya, nggak ada resikonya gitu. Atau kita coba transfer resikonya gitu Pak. Misalnya eh, eh, ada resiko eh, kecurian gitu misalnya, yang nggak bisa kita udah cegah, eh, walaupun udah kita pasang security dan lain-lain gitu, tapi tetap ada misalnya resiko pencurian gitu. Misalnya bisa kita transfer risikonya dengan kita membeli polis asuransi gitu. Itu salah satu jenis apa namanya eh, memindahkan resiko. Itu part dari risk treatment. Lalu eh, risk yang bersifat opportunity biasanya ada accept dan bisa ditingkatkan nilai risknya. Ya, oke, mungkin secara umum eh, ada orang prinsipnya ya, kalau resikonya tinggi ya itu akan worth it dijalankan kalau rewards-nya juga tinggi gitu. Kalau resikonya tinggi tapi tidak ada rewards yang tinggi di balik itu, buat apa dijalankan gitu. ya. Mungkin umumnya seperti itu Pak Efrata. Ya, terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Andi. Kemudian dari Pak Fajaris, malam Pak Suryo, menurut Bapak untuk meningkatkan risk awareness, apakah bisa dimasukkan komponen risk awareness ini ke dalam KPI? Misalnya balance scorecard, perspektif IBP. Nah, itu mungkin bisa dijawab Pak. Tadi sempat disinggung sih ya mengenai KPI, tapi mungkin bisa dijawab secara cepat ya Pak. Ya, untuk risk awareness ini bisa dimasukkan ke KPI, terutama dari KPI manajemen atau direktur masing-masing ya, bahwa telah dilakukan apa namanya pelatihan risk management kepada timnya gitu. Telah dilakukan minimal sekali dalam setahun gitu. Itu salah satu bagian misalnya untuk meningkatkan risk awareness yang uh, yang di ini karyawan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah itu tips ya untuk Pak Fajaris. Kemudian Risa Esa Ramadan, malam Pak Suryo, ya malam Bu. Kemudian dari Dekcil Channel. Selamat malam Pak Suryo, saya dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi. Saya ingin bertanya apakah sebuah risiko yang mungkin terjadi yang memiliki probability serta impact yang tinggi dapat ditekan ke level rendah. Nah ini untuk menekan level dari resiko nih Pak. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang akan kita bahas pada malam ini ya Pak Suryo. Mungkin bisa tanggapannya Pak? Ya, ini nggak bisa dijawab secara umum ya. Kita mesti lihat resikonya apa, penyebabnya apa untuk bisa menjawab. Karena dia bilang di sini, apakah misalnya bila probability-nya tinggi, likelihood-nya tinggi ya, impact-nya juga kalau terjadi itu tinggi. Apakah dapat ditekan ke level yang rendah gitu. Misalnya nih ya, katakan ada sebuah daerah, ada perusahaan buka di daerah tersebut. Di daerah tersebut hampir setiap hari mengalami banjir misalnya nih ya. Probability-nya tinggi nih, hampir tiap hari banjir. Setiap kali banjirnya itu
setinggi orang dewasa gitu, sehingga impact-nya besar nih buat perusahaan. Pegawai jadi susah datang ke kantor, alat-alat di kantor jadi rusak. Nah, kalau misalnya resikonya itu gitu, resikonya banjir, penyebabnya itu penyebab alam yang tidak bisa dikontrol oleh eh, Bapak Ibu. Ya tentu jawabannya kalau udah nggak ada kontrol yang bisa dilakukan sehingga resikonya masih tetap sangat tinggi, ya jangan istilahnya jangan buka bisnis di daerah tersebut gitu. Jadi saya buat menjawab pertanyaan ini ya tergantung resiko apa yang diidentifikasi, apakah ada kontrol yang bisa dilakukan terhadap resiko tersebut gitu. Iya, jadi ini ya harus case by case gitu. Terima kasih Pak Suryo. Ya, Dan kalau saya lihat nih ada tanggapan ya dari Bu Restu Pranandari. Terima kasih Pak Suryo atas jawabannya sangat membantu. Terima kasih juga Bu sudah join channel pada malam sama-sama ini. Kemudian dari Restu. Rahmi Arifudin ada pertanyaan mengenai bagaimana pengusaha mikro home industry, apakah ilmu ini bisa diterapkan? Iya, dan itu ada toolsnya tadi Pak ya, itu bisa digunakan. Udah Iya, disampaikan juga oleh Pak sangat Suryo. bisa. Hmm. Tadi contohnya aja yang saya pakai kan contoh sederhana ya, contoh kalau punya usaha dagang online. Sama usaha home industry misalnya usaha bikin makanan gitu ya, sama bisa diterapkan tuh resiko apa identifikasi resiko dan analisa yang tadi tools tadi itu. Iya. Ya, semoga bisa diterapkan. Kemudian Iwan Wijanarko, selamat malam. Pada masa pandemi sekarang ini stimulus OJK, apakah akan berdampak pada beberapa resiko seperti resiko hukum, resiko kredit, dan lain-lain? Apakah manajemen resiko yang lebih ketat? Terima kasih. Nah, ini sepertinya udah disinggung tadi ya oleh Pak Suryo ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lanjut untuk diskusi, ini sangat menarik sekali ya topiknya. Pak Suryo akan membahas Introduction to Risk Management, question and answer lagi di WhatsApp Group Indonesia Professional Circle. Jadi teman-teman yang sudah centang ingin bergabung ke grup belajar, nanti kita bisa bahas lanjutannya di sana ya selama 1 minggu. Karena minggu depan kita akan ada topik yang berbeda lagi. Mungkin itu dulu ya Pak Suryo, karena Ya, kita sudah injury time juga nih, udah 15 menit ya. Nah, terima kasih ya teman-teman udah join di question and answer. Ini penutupnya dari Pak Fajaris ya. Terima kasih atas jawaban dan tipsnya, very useful. Terima kasih Pak Suryo. terima kasih Pak Fajar. Nah, kemudian itulah sesi dari tanya jawab kita sudah dilengkapi ya oleh Pak Suryo. Nah, sekali lagi tadi pesannya kalau teman-teman yang ingin bergabung ke grup belajar, silakan untuk join ke Indonesia Professional Circle WhatsApp Group ya. Karena formnya kan sudah tinggal dicentang aja, ingin bergabung ya bergabung. Nah, untuk penutup, mungkin ada closing statement dari Pak Suryo mengenai topik Introduction to Risk Management. Silakan Pak Suryo. Ya, jadi penutup mungkin pesan saya bahwa eh, risk management ini eh, jangan dilihat sebagai sesuatu yang sophisticated, sesuatu yang kompleks, rumit. Bapak Ibu tuh bisa menerapkan dengan konsep yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan sehari-hari dimanapun Bapak Ibu bekerja. Ilmu risk management ini sifatnya general, eh, tidak ada yang orang ahli di semua bidang risk management. Jadi kalau ditanya ke saya tipe-tipe resiko yang spesifik untuk industri tertentu, kayak tadi geological risk, saya juga tidak tahu karena saya tidak berkecimpung di bidang tersebut, atau spesifik di industri asuransi juga mungkin saya kurang terlalu expert juga di sana gitu. Jadi tidak ada orang yang expert spesifik di bidang semuanya. Malah sebenarnya Bapak Ibu yang menjalankan pekerjaan sehari-hari itu adalah Bapak Ibu tuh expertnya gitu. Bapak Ibu yang tahu resiko yang mungkin terjadi, uh, resiko tersebut seberapa sering, itu Bapak Ibu expertnya gitu. Jadi tinggal diterapkan saja cara tools atau mengakses resiko tersebut, maka Bapak Ibu sudah bisa menjalankan risk management di bidang Bapak Ibu masing-masing. Demikian penutup dari saya, Pak Efrata. Wah, terima kasih banyak Pak Suryo atas waktunya mau sharing-sharing ya dengan teman-teman kita semua. Tentu saja ini tidak hanya di
apa industri tertentu ya Pak Suryo, bisa di mana saja diterapkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Suryo, dan kita akan ketemu lagi di WhatsApp grup Sama-sama. belajar ya Pak Suryo. Baik. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Suryo. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Baik, teman-teman, itulah sesi Introduction to Risk Management ya oleh Pak Suryo Prasetya. Topiknya sangat menarik sekali, dan tentu saja sekali lagi risk ada di mana-mana. Tools sudah dibagikan, bagaimana cara untuk melakukan evaluasi serta mitigasinya ya udah di sharing tadi oleh Pak Suryo. Semoga bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kita lanjutkan ke grup WA belajar ya. Jadi Indonesia Professional Circle itu adalah grup belajar kita untuk bagaimana berhubungan langsung nanti dengan pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa dijawab di sana ya mengenai Introduction to Risk Management ini. Dan tiap minggu kita selalu ada topik-topik yang berbeda. Jadi silakan subscribe channel ini, kemudian silakan klik ring di sana untuk mendapatkan notifikasi kalau kita ada jadwal free webinar lagi. Mungkin itu dari kami, Enabling Supply Chain Management Indonesia, ESCM Indonesia. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, dan sampai jumpa lagi. Saya Efrata mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi, serta salam sehat selalu.